Yang terhormat kepada Ibu Dosen Halimatus Sa'diyah MKom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas SL yang beranggotakan saya sendiri, Hasbi Muhammad Rafi Prasetyo, kemudian ada Devin Al-Irza dan juga Edward Johnson Purba. Izinkan kami menjelaskan hasil diskusi kami mengenai studi kasus IT forensik. Paparan ini akan kami jelaskan dimulai dari apa sebenarnya itu IT forensik, kemudian studi kasus beserta analisisnya, dan juga penutup. Baik, langsung saja kita bahas ke bagian awal. Jadi IT forensik itu apa sih? Nah, IT forensik atau yang lebih dikenal sebagai digital forensik merupakan cabang ilmu forensik yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan preservasi bukti digital dari perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, server, dan jaringan. IT forensik menjadi alat krusial untuk mengungkap kejahatan siber, seperti pencurian data, serangan ransomware, atau penyalahgunaan sistem internal. Kemudian kami memilih tempat untuk studi kasus kami ini di PT Supermedia Internet Indonesia yang memiliki begitu banyak masalah mengenai IT forensik. Beberapa dari masalahnya tersebut adalah karena ketidakjelasan kronologi serangan yang dihadapi tim investigasi, kemudian kesulitan dalam atribusi pelaku secara definitif, dan potensi penggunaan teknik anti forensik oleh pelaku. Kami membuat batasan masalah untuk memastikan bahwa analisis dalam studi kasus ini tetap fokus, mendalam, dan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Investigasi ini hanya akan berfokus pada analisis artefak digital, lalu hanya berpusat pada aspek teknis dari forensik digital. Kemudian analisis dilakukan dengan menggunakan kombinasi software forensik yang bersifat open source. Lalu penelitian ini memiliki keterbatasan pada analisis non-digital dan tidak membandingkan efektivitas antara berbagai kerangka kerja forensik yang ada. Fokus masalah pada studi kasus ini itu yang pertama adalah bagaimana tahapan metodologi forensik digital yang sistematis dapat diterapkan untuk menginvestigasikan kasus pencurian data ini. Dan yang kedua, artefak atau bukti digital apa saja yang dapat ditemukan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pelaku. Dan yang ketiga, apa saja sih tantangan yang dihadapi selama proses investigasi. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan, menerapkan kerangka kerja investigasi forensik digital yang diakui secara umum, serta menganalisis bukti digital secara mendalam guna membangun narasi kejadian yang koheren dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Selain tujuan, tentu saja kita memiliki manfaat untuk penelitian ini, yaitu menjadi pedoman atau referensi bagi praktisi keamanan siber, investigator digital, dan penegak hukum dalam menangani kasus serupa. Selain itu, dapat menjadi materi pembelajaran bagi mahasiswa dan kalangan akademisi yang tertarik pada bidang forensik digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Edward Johnson Purba. Baik, di sini akan melanjutkan. Di sini ada tentang IT forensik. IT forensik adalah bidang yang berfokus pada penyidikan kejahatan cyber seperti hacking, pencurian data, dan penipuan digital. Tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti digital secara sah agar bisa digunakan dalam proses hukum. Tujuan dan manfaat IT forensik, tujuan IT forensik antara lain mengumpulkan bukti digital, memulihkan data yang hilang, membantu penyelidikan, dan menemukan pelaku. Manfaatnya bisa membantu aparat hukum meningkatkan kesadaran keamanan, melindungi organisasi dari serangan cyber, dan menjadi dasar kebijakan keamanan IT. Tahapan dalam proses IT forensik di sini ada 6 tahapan utama. Untuk tahapan yang pertama,
identifikasi sumber bukti. Yang kedua, pengumpulan data dengan hati-hati. Dan untuk yang ketiga, reservasi atau menjaga bukti agar tidak berubah. Untuk yang keempat, analisis data untuk menemukan bukti. Yang kelima, dokumentasi hasil temuan. Dan untuk yang terakhir, presentasi hasil kepada pihak berwenang. Nah, untuk studi kasus di sini ada 3 studi kasus. Dan untuk studi kasus yang pertama, yaitu adalah pemalsuan dokumen elektronik. Kasus yang dibahas adalah pemalsuan dokumen elektronik di Indonesia yang meningkat sejak 2017 sampai dengan 2018. Karena banyak dokumen dibuat secara digital, maka kejahatan seperti ini perlu ditangani dengan bantuan IT forensik agar bukti bisa diterima di pengadilan. Nah, untuk masalah dan solusinya adalah di sini adalah masalah utamanya ada 3. Masalah yang pertama, kurangnya ahli digital forensik. Dan untuk solusinya, pelatihan dan sertifikasi. Dan untuk masalah yang kedua, bukti yang sulit didapat. Nah, solusinya memakai metode forensik yang benar. Dan untuk bukti yang ketiga, dan untuk masalah yang ketiga maksudnya, bukti mudah berubah. Nah, untuk solusinya adalah mengamankan sesuai prosedur hukum. Nah, untuk hasil dari studi kasus ini, hasilnya menunjukkan bahwa digital forensik sangat membantu pembuktian kasus permasalahan dokumen elektronik. Nah, meskipun masih ada kendala teknis dan hukum, metode ini tetap penting untuk menegakkan keadilan di era digital. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Studi kasus kedua, forensik IoT di level perangkat. Seiring berkembangnya IoT, banyak perangkat di lingkungan rumah yang terhubung ke jaringan yang memiliki potensi menjadi target serangan cyber. Penyerang bisa menyuntikkan malware ke perangkat-perangkat IoT, memodifikasi konfigurasi, atau mengambil alih kembali ke perangkat. Namun, investasi forensik terhadap perangkat IoT sering lebih sulit dibanding komputer atau server, karena beragamnya jenis perangkat, sistem operasi, dan arsitektur. Masalahnya, sulit menemukan artefak digital yang memadai karena ketidakbatasan bukti digital pada perangkat dengan kalimat. Yang kedua, serangan malware ke perangkat IoT pada beberapa OS. Solusinya yang pertama, fokus device level forensik untuk mendapatkan artefak langsung dari perangkat IoT. Yang kedua, membangun lingkungan penelitian agar bisa mensimulasi serangan. Hasil ditemukan bahwa perangkat OS Raspbian, Raspberry, Ubuntu Mac berhasil mengungkapkan data malware dan jejak attacker. Untuk OS vertikal identik artefak dan bukti lebih sulit ditemukan karena mungkin desain sistem atau metode lagunya berbeda. Studi kasus ketiga, kasus kebocoran data perusahaan. Pada bulan Maret 2022, perusahaan Supermedia Internet Indonesia yang bergerak di bidang layanan internet mengalami kebocoran data pelanggan secara masif di layanan keuangan. Setelah dilakukan penyelidikan awal oleh tim IT internal, diketahui bahwa kebocoran terjadi akibat adanya akses tidak sah yang diduga berasal dari serangan phishing terhadap salah satu staf administrasi. Identifikasi yang pertama, log aktivasi sistem menunjukkan adanya login mencurigakan dari IP ke luar negeri ke dalam sistem server internal. Yang kedua, email mencurigakan ditemukan di inbox korban dengan tautan palsu menyerupai halaman login internal perusahaan. Pengumpulan buktinya, yang pertama, harddisk laptop korban diamankan. Yang kedua, file sistem, email, dan metadata email dikumpulkan. Yang ketiga, jejak aktivasi jaringan selama waktu insiden dianalisis. Analisisnya, satu, ditemukan file malware jenis keylogger yang secara otomatis ke server eksternal.
Kedua, log aktivasi mencatat upaya pengunduhan data pelanggan dari akun korban. Pelaporannya yang pertama, akses ilegal berlangsung selama 2 jam sebelum akhirnya diputus oleh sistem keamanan. Yang kedua, hasil forensik menunjukkan bahwa serangan phishing berhasil mencuri kredensial login dan digunakan untuk mengakses database pelanggan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, forensik tidak efektif dalam membantu mengungkapkan pelaku, tetapi sangat tergantung pada kesiapan sistem dan respon cepat dari tim keamanan. Yang kedua, pada kasus phishing dan kebocoran data di PT Supermedia Internet Indonesia, jejak digital seperti log system, metadata email, dan file malware berhasil dikumpulkan dan dianalisis untuk mengungkapkan sumber dari metode serangan. Yang ketiga, pada kasus dan pemalsuan dokumen elektronik, pentingnya standarisasi sistem login, pelatihan SDM forensik, serta kesiapan hukum dan regulasi menjadi hal yang sangat menonjol. Untuk sarannya, yang pertama, memperkuat sistem login dan dokumentasi digital. Yang kedua, tingkatkan kompetensi SDM di bidang digital forensik. Yang ketiga, penerapan keamanan berlapis multi-layer security. Yang keempat, standarisasi produser IT forensik nasional. Sekian, terima kasih presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.